Kita lanjut. Bagaimana menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalau tadi kalian sudah mengetahui bagaimana cara menentukan posisi titiknya, kemudian menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Sekarang kita menentukan posisi garisnya terhadap sumbu X dan Y. Nah, di mana posisi garis ini ada namanya posisi garis sejajar, ada namanya posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dengan posisi garis berpotongan. Ada 3 ya. Nanti coba kita tentukan. Nah, ini contohnya. Sekarang Ibu sudah menggambarkan koordinat kartesiusnya dengan masing-masing titik, dengan masing-masing posisi titiknya. Nah, Ibu harap kalian bisa menentukan berapa koordinat titik pada sumbu X dan Y-nya ya. Tadi kan sudah belajar. Ibu harap kalian bisa menentukan, ini ada di posisi berapa, berapa, ini ada posisi berapa, berapa gitu ya. Nanti Ibu harap bisa menentukan. Nah, di sini ada garis A, nih, ada garis B, posisi garis A, posisi garis B, posisi garis K, posisi garis L. Nah, ini posisi garis M ini adalah posisi garis yang berpotongan. Kita lihat di sini contohnya. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Nah, kita lihat di sini. Garis yang sejajar, ya. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Nah, kalau misalnya garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti kalian lihat arah sumbu X kemana. Misalnya, kalau misalnya garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti kalian lihat arah X berarti di sini. Ini arah X, ya, mendatar arah X. Berarti garis yang sejajar dengan sumbu X ini adalah K dengan L, ya. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah K dan L. Kalau garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti yang di atas. Ya, ini sumbu Y di atas. Berarti yang sejajar dengan sumbu Y itu A dan B. A dan B. Oke. Sekarang lanjut. Garis yang tegak lurus. Ingat, garis yang tegak lurus. Nah, untuk garis yang tegak lurus, kita lihat di sini. Garis yang tegak lurus pada sumbu X dulu ya. Garis yang tegak lurus pada sumbu X. Kita lihat di sini. Ini sumbu X. Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis A dengan B. Tegak lurus kan dia? Tegak lurus dari sumbu X. Maka garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu adalah A dan B. Sedangkan garis yang tegak lurus pada sumbu Y, ini Y. Berarti garis yang tegak lurus dari sumbu Y itu adalah K dengan L. K dan L. Nah, yang mana lagi, Bu? Boleh B dengan K, boleh. Lanjutkan. B dan K, boleh. Dan seterusnya. Intinya adalah garis yang tegak lurus dari sumbu X itu adalah A dengan B. Kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, ini sumbu Y, itu adalah K dengan L. Ini Y, ini garisnya tegak lurus ke sini kan? Bukan ke sini kan? Berarti garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ini tegak lurus ke arah X, dia adalah K dengan L. Nah, lanjut untuk garis M berpotongan dengan sumbu X dan Y. Nah, garis M ini berpotongan dengan sumbu X dan Y. Nah, koordinat titik potong A dan L kita lihat di sini. Ini titik potongnya di sini. Titik potongnya di sini. Titik potong A dan L. A dan L, titik potongnya di sini. Kita lihat.
Koordinatnya berapa sih? Nah, untuk koordinat titik potong A dengan L kita lihat di sini. A. Ini garis A ya. Garis A di sini. Berarti garis A, X-nya itu negatif 7, Y-nya berapa? Y-nya menuju ke L. Berarti L di sini. Y-nya negatif 3. Maka koordinat titik potong A dengan L itu X-nya itu sama dengan negatif 7, Y-nya itu sama dengan negatif 3. Maka negatif 7, negatif 3. Itu koordinat titik potong A dan L. Ingat selalu X baru Y. Kalau A dengan L berarti di sini dari A ke L kan? A ini X-nya mana? Negatif 7. Kemudian L ini Y-nya mana? Sumbu Y-nya mana? Berarti negatif 3. Nggak mungkin ke sini kan? Karena ini X, sumbu X. Nggak boleh. Nggak mungkin ke atas. Karena dia bukan L. Ini K. Maka koordinat titik potong A, berarti ini titik potong A nih. Ini titik potongnya. Berarti mengarah pada sumbu X dulu. Sumbu X, nggak boleh di atas ini. Bu, kenapa nggak boleh 5? Karena 5 ini punya sumbu Y, bukan punya sumbu X. X ini sebelah sini. Maka titik potong A dan L, A dan L, A itu X-nya negatif 7, Y-nya, L-nya itu negatif 3. Nah, coba koordinat titik potong B dan L sekarang. B-nya mana? B-nya di sini. B-nya di sini, kemudian L-nya di bawah. Berarti B-nya di sini, L-nya di sini. B-nya berarti sumbu X. B-nya mengarah pada sumbu X. Nggak boleh sumbu Y ya. Ini sumbu Y nih. Ini sumbu X. B-nya mengarah sumbu X berarti di titik 4. Ya. X-nya 4. Sekarang L-nya pasti berada pada sumbu Y. L-nya pada sumbu Y itu negatif 3. Maka X-nya itu 4, kemudian Y-nya sama dengan negatif 3. Tahu 4, negatif 3, titik potong B dan L. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu harap kalian paham mengerjakan mengenai sistem koordinat. Ingat pada menentukan posisi garis ada posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, posisi garis berpotongan. Kalau sejajar berarti sejajar dengan sumbunya. Kalau sejajar dengan sumbu Y berarti harus lurus juga A dengan B. Sejajar dengan sumbu X harus lurus dengan sumbu X, K dengan L. Kalau tegak lurus berarti berlawanan. Kalau tegak lurus terhadap sumbu X berarti berlawanan dengan sumbu X, berarti A dengan B ya. Kalau tegak lurus dengan sumbu Y berarti berlawanan dari sumbu Y, berarti K dengan L. Ingat ya, paham ya. Kalau titik potongnya di sini berpotongan dia, terpotong. Koordinat titik potong A dan L, A sumbu X, L sumbu Y. Koordinat titik potong B dengan L, B sumbu X, L sumbu Y. Paham ya?